Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ageng Galimukti, NIM 2019-464. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang mapping saya, hak atas tanah, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Yang pertama yaitu ada pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Hak-hak atas tanah antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Selain itu, diakui pula hak-hak lain yang diatur pada peraturan lain dan hak lain yang memiliki sifat sementara. Dalam pasal 53 ayat 1, hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1, huruf H ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang. Yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak tersebut diusahakan hapusnya di dalam waktu yang singkat. Hak atas tanah itu terbagi menjadi 3. Hak atas tanah yang bersifat tetap, hak atas tanah yang akan digunakan ditetapkan dengan undang-undang, hak atas tanah yang bersifat sementara. Hak atas tanah yang bersifat tetap yaitu hak yang tetap ada selama Undang-Undang Pokok Agraria masih berlaku atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Contohnya, hak milik, hak guna usaha, hak membuka tanah, dan hak mencabut hasil. Yang kedua yaitu hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian dan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Hak atas tanah yang disebut dalam pasal 16, pasal 53 Undang-Undang Pokok Agraria tidak bersifat imitatif, artinya di samping hak atas tanah yang disebutkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria kelak masih digunakan, dimungkinkan lahirnya hak atas tanah baru yang diatur secara khusus dengan undang-undang. Hak atas tanah yang bersifat sementara yaitu hak dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat feudal dan bertentangan dengan jiwa Undang-Undang Pokok Agraria. Contohnya hak gadai, hak usaha atau perjanjian bagi hasil, hak menumpang baik sewa tanah maupun pertanian. Apabila dilihat dari asal tanahnya, maka hak atas tanah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, hak atas tanah yang bersifat primer, hak atas tanah yang berasal dari tanah negara. Macam-macam hak atas tanah yang masuk dalam kelompok ini adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bagi hasil, hak atas tanah negara, hak pakai atas tanah negara. Yang kedua yaitu hak atas tanah yang bersifat sekunder. Hak atas tanah yang berasal dari tanah, hak tanah hak pihak lain, macam-macam hak atas tanah yang termasuk dalam kelompok sekunder yaitu hak guna bagi hasil atas tanah hak milik, hak pakai atas tanah hak pengelolaan, hak pakai atas tanah hak milik, hak sewa untuk bangunan, hak gadai dalam arti gadai tanah, hak usaha bagi hasil, perjanjian bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari minat saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.